Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri, maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praetno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi tentunya berkaitan dengan kesejahteraan, kenaikan gaji, tunjangan, dan pada saat-saat ini kita akan bahas mengenai THR dan gaji ke-13 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya hadir untuk menyampaikan ya informasi berkaitan dengan THR. Tentu saja ini sangat ditunggu-tunggu oleh para PNS, P3K, TNI, Polri ya. Dan untuk para pensiunan sudah cair duluan ya, karena didahulukan ya, diutamakan. Nah, THR ASN 2025 itu 94% ya, 94% itu ASN pusat sudah cair. Nah, bagaimana dengan ASN daerah? Kapan ya, mengapa tidak sama dengan di pusat? Mari kita simak bersama-sama ya, apa masalahnya dan kapan mau dicairkan serentak semua daerah. Nah, untuk itu sebelum menyimak ini silakan Bapak Ibu untuk menyimak, untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya. Silakan kita sampaikan ini. Baik, mari kita simak bersama informasi selengkapnya. THR ASN 2025 94% ASN pusat sudah cair. Bagaimana dengan ASN daerah? Nah, kita akan bahas ya. Dari melintas.id ya. Pemerintah telah resmi mencairkan tunjangan hari raya THR bagi aparatur sipil negara atau ASN tahun 2025. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, realisasi pencairan THR untuk pusat telah mencapai 94,73% per 18 Maret 2025. Jadi pada tanggal 18 Maret ini ASN pusat dan TNI Polri sudah mencapai 94,73% itu dicairkan ya. Secara nilai THR yang telah dicairkan mencapai 11,56 triliun untuk 1,91 juta ASN pusat ya, personel TNI dan anggota Polri. Target keseluruhan penerima THR di tingkat pusat mencapai 2,07 juta pegawai. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari total ASN pusat yang telah menerima THR sebanyak 734.500 ya, merupakan pegawai negeri sipil PNS dengan pencairan 6,23 triliun. Selain itu sebanyak 377.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K telah menerima ya. Ini totalnya hingga 377,37 miliar. Selain itu tenaga honorer atau pegawai pemerintah non pegawai negeri ya, PPNPN ya, juga telah menerima 489,93 miliar untuk 146.385 pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pencairan THR bagi ASN pusat sudah hampir tuntas. Nah, ini kalau pusat sudah tuntas ya, sudah cepat ini. Nah, sementara itu Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa untuk kementerian dan lembaga KL ya, sebanyak 95 kementerian dan lembaga atau 100% telah selesai pembayaran THR kepada pegawainya. Waduh, kalau kementerian dan lembaga sudah 100% ya, sudah menerima. Bagi personil TNI ya, personel TNI pencairan THR telah mencapai 474.946 personel dengan total anggaran 2,65 triliun.
Sedangkan untuk anggota Polri sebanyak 457.241 orang telah menerima THR senilai 1,80 triliun. Secara keseluruhan jumlah satuan kerja Satker yang telah menyelesaikan pembayaran THR mencapai 8.826 Satker ya, satuan kerja, atau 99,71% dari total 8.852 Satker atau satuan kerja yang bertanggung jawab atas pembayaran THR. Adapun untuk pensiunan ASN, TNI, Polri, pensiunan pencairan THR-nya ya telah mencapai 11,57 triliun dari total 11,78 triliun. Dengan demikian realisasi pencairan untuk pensiunan adalah sudah mencapai 98,18% ya. Dari total anggaran pensiunan PT Taspen telah mencairkan 10,19 triliun bagi 3,09 juta pensiunan ASN. Sementara itu pencairan untuk pensiunan TNI Polri melalui PT Asabri mencapai 1,37 triliun untuk 481.856 pensiunan. Dari total 542 Pemda ya, 542 Pemda, hanya 11 Pemda yang telah merealisasikan pencairan THR dengan total anggaran 242,19 miliar untuk 44.534 pegawai daerah. Nah ini baru 11 Pemda, itu dari 542 Pemda. Nah ini ya, ini Pemdanya lambat ini. Menteri Keuangan menegaskan bahwa pencairan THR bagi ASN daerah masih memerlukan beberapa langkah tambahan. Salah satu kendala utama adalah belum diterbitkannya peraturan kepala daerah. Nah ini yang jadi masalah adalah peraturan kepala daerahnya ini belum menerbitkan yang menjadi syarat pencairan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan penerbitan perkada agar THR dapat segera dicairkan bagi ASN daerah yang masih menunggu. Nah ini para bupati, para gubernurnya ya, wali kotanya. Dengan adanya keterlambatan ini ASN daerah diminta untuk bersabar sambil menunggu proses administrasi selesai. Pemerintah menargetkan bahwa pencairan THR untuk ASN daerah dapat diselesaikan dalam pekan ini ya, dalam minggu ini harus selesai nih. Perbedaan kecepatan pencairan THR antara ASN pusat dan ASN daerah bukanlah hal baru. Setiap tahun pemerintah pusat selalu lebih cepat dalam merealisasikan THR dibandingkan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah optimis ya bahwa pencairan THR bagi ASN daerah dapat segera diselesaikan agar semua pegawai dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang. Bagi ASN yang masih menunggu pencairan, mereka disarankan untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah masing-masing agar mendapatkan update terbaru mengenai jadwal pencairan THR mereka. Sebagai tambahan, ASN diharapkan untuk lebih bijak dalam mengelola dana THR agar dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat dan tidak mengganggu stabilitas keuangan mereka setelah Lebaran. Nah, dengan demikian ya, dengan realisasi pencairan THR yang terus berjalan, diharapkan semua ASN baik pusat maupun daerah dapat menerima hak mereka sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini ya. Nah itu ya, ini diharapkan ini pemerintah daerah segera ya menerbitkan ya dari kepala daerahnya ya untuk bisa segera pencairan THR ya, karena para pegawainya sudah menunggu. Dan diharapkan oleh Sri Mulyani bahwa sebelum Lebaran ini harus sudah dibagikan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat dan kita bersabar semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.